Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Zaki Rizwan dan akhiran NIM 068. Di sini saya akan jelaskan tentang diferensiasi vektor. Diferensiasi vektor merupakan vektor-vektor yang komponen-komponennya adalah fungsi dari suatu variabel skalar tunggal yang mempunyai turunan pertama dan turunan kedua yang kontinu. Aplikasi dari diferensiasi vektor adalah satu, menentukan arah dan besar kecepatan dan percepatan suatu partikel yang bergerak pada suatu lintasan yang direpresentasikan oleh suatu kurva. 2. Menentukan arah dan besar vektor singgung pada suatu kurva. Diferensiasi fungsi vektor A. A sama dengan ATI plus A2J plus A3K. Turunan terhadap A sama dengan dA per dTi plus dA2 per dTj plus dA3 per dTk. Untuk contoh soal, jika diketahui A sama dengan T kuadrat plus 2Ti ditambah 2Tj ditambah T pangkat 3K dan B sama dengan 2Ti plus sin T kuadrat J plus 4Tk. Tentukan D per dt A dikali titik B. Penyelesaian. D per dt A dot B sama dengan A dot turunan B ditambah turunan A dot B. Jadi kita tuliskan A yaitu T kuadrat plus 2Ti ditambah 2Tj plus T pangkat 3K dot turunan B yaitu 2i plus 2t cos t kuadrat j ditambah 4k ditambah turunan a yaitu t kuadrat plus 2ti ditambah 2tj plus t pangkat 3k dikali 2ti plus 2t kuadrat j plus 4tk. Dapat hasilnya yaitu t kuadrat plus 2t plus 4t kuadrat cos t kuadrat ditambah 4t pangkat 3 ditambah 2t plus 2t dikali 2t ditambah 2t cos t kuadrat plus 12t pangkat 3. Didapatkan hasil akhirnya yaitu 16t pangkat 3 ditambah 6t kuadrat plus 8t ditambah 4t kuadrat plus cos t kuadrat plus 2 sin t kuadrat. Pada saat t sama dengan 0, maka turunan dari A dot B sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gradien. Misalkan, didefinisikan pada setiap titik X, Y, Z dalam ruang, maka gradien didefinisikan sebagai gradien sama dengan do per do X I ditambah do per do YJ plus do per do ZK. Do per do X itu merupakan turunan parsial. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, saya akan memberikan penjelasan pada contoh soal berikut. Jika diketahui theta sama dengan 2xz pangkat 4 min x kuadrat y, carilah gradien theta dan gradien pada titik 2, min 2, 1. Untuk penyelesaian, gradien theta sama dengan do per do xi, do per do yj, do per do zk. Yaitu do per do x dari 2xz pangkat 4 min x kuadrat yi tambah do per do y dari 2xz pangkat 4 min x kuadrat y ditambah do per do z 2xz pangkat 4 min x kuadrat YK. Hasilnya yaitu 2z pangkat 4 min 2xyi dikurang 2x kuadrat
ditambah 8xz pangkat 3k. Untuk gradien di titik 2, min 2,1, maka didapat hasil 10i dikurang 4j plus 16k. Dan untuk norma dari gradien theta sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Hasilnya yaitu 2 akar 93. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan divergensi dan curl. Divergensi dari V atau divergensi V sebagai vektor X, Y, Z terdefinisikan pada setiap titik X, Y, Z didefinisikan oleh divergensi V sama dengan 2 per 2 XI tambah 2 per 2 YJ ditambah 2 per 2 ZK. Dot V1I ditambah V2J ditambah V3K. Atau sama dengan 2 per 2X dari V1 ditambah 2 per 2Y dari V2 dan 2 per 2Z dari V3. Curl atau rotasi dari V jika vektor terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z dituliskan curl V atau rotasi V didefinisikan oleh curl cross V sama dengan 2 per 2 XI ditambah 2 per 2 YJ ditambah 2 per 2 ZK. Cross V1I ditambah V2J ditambah V3K. Artinya ini kita menggunakan perkalian silang atau cross. Jadi untuk hasil akhirnya akan didapat 2 per 2Y V2 dikurang 2 per 2Z V3 I ditambah 2 per 2Z V1 dikurang 2 per 2 per 2X V3 C ditambah 2 per 2X V2 dikurang 2 per 2Y V2K. Untuk mengetahui lebih lanjut akan saya paparkan pada contoh soal berikut. Jika A diketahui 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j min x kuadrat yzk dan theta merupakan 3x kuadrat min yz. Carilah pada titik 1, min 1, 1. Untuk A, yaitu divergensi, yaitu gradien dot A, dan B, A dot gradien theta. Penyelesaian. Untuk soal yang A, kita menggunakan rumus dari divergensi tadi, yaitu langsung kita kali titik. Jadi turunan parsial dari setiap komponen IJK itu dikali titik dengan A, yaitu 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j min x kuadrat yzk. Maka akan didapat hasil 3yz kuadrat I plus 6xy kuadrat j min x kuadrat yk. Kemudian untuk pada titik 1, min 1 dan 1, maka kita masukkan 3 dikali min 1 dikali 1 kuadrat ditambah 6 dikali 1 dikali min 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat dikali 1. Dan hasilnya sama dengan 4. Terus untuk contoh B, yaitu A dot gradien theta sama dengan ini karena ini menggunakan perkalian titik, maka tinggal dimasukkan dari nilai-nilai tersebut. Nilai A yaitu 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j dikurang x kuadrat yzk dikali titik dengan turunan dari theta, yaitu turunan parsialnya yaitu 3x kuadrat min yz. Maka dapat hasil 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j min x kuadrat yzk dot
6xi min zj min yk. Dan hasilnya adalah 18x kuadrat yz kuadrat ditambah 2x yz kuadrat z dikurang x kuadrat y kuadrat z. Dan untuk pada titik 1, min 1 dan 1, hasilnya adalah 18 dikali 1 kuadrat dikali min 1 dikali 1 kuadrat plus 2 dikali 1 dikali min 1 pangkat 3 dikali 1 dikurang 1 kuadrat dikali min 1 kuadrat kali 1 dan hasilnya sama dengan negatif 15. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Andita Ardilians Febrianisa dari Teknik Sipil Angkatan 2021 dengan akhiran NIM 088 dari kelas B Indralaya. Saya akan melanjutkan penjelasan pertama yaitu mengenai teorema Green. Teorema Green di bidang jika MXY dan NXY kontinu dan mempunyai turunan pertama di S itu maka integral lintasan tertutup MDX plus NDY sama dengan integral S rangkap 2 do N per do X min do M per DY dx dy. Kemudian saya akan langsung masuk ke penjelasan. Jadi teorema Green berlaku pada daerah tertutup dalam bidang XY yang dibatasi oleh kurva tertutup C. Teorema Green di bidang dapat digunakan untuk mencari besar usaha. Salah satu contoh soalnya yaitu, andaikan C adalah batas dari segitiga dengan titik sudut 0,0, 1,2, dan 0,2. Hitunglah integral tertutup C 4x kuadrat Y dx plus 2Y dy. Penyelesaiannya yaitu diketahui M sama dengan M4x kuadrat Y dan N sama dengan 2Y. Karena M dan N adalah polinom, maka mempunyai turunan yang kontinu sehingga menurut teorema Green berlaku yaitu integral lintasan tertutup 4x kuadrat Y dx plus 2Y dy sama dengan integral dengan batas atas 1 dengan batas 0 dengan batas bawah 0 dikalikan integral 2 integral batas atas 2 dan batas bawah 2x di 0 min 4x kuadrat dy per dx sama dengan integral batas atas 1 integral batas bawah 0 min 4x kuadrat y dengan batas atas 2 batas bawah 2x dx sama dengan min 8x pangkat 3 min per 3 plus 2x pangkat 4 batas atas 1 dan batas bawah 0. Kemudian sama dengan min 2 per 3. Selanjutnya, integral permukaan. Integral garis merupakan generalisasi integral tentu yang biasa. Dengan cara yang sama, integral permukaan merupakan generalisasi suatu integral lipat 2, yaitu seperti yang tertera pada gambar yang sedang dipresentasikan. Saya akan langsung lanjut ke contoh soal. Jadi contoh soalnya yaitu hukum integral rangkap 2G XY plus Z ds. Dengan G adalah bagian bidang 2X min Y plus Z sama dengan 3 yang berada di atas segitiga R yang digambarkan sebagai berikut. Penyelesaiannya yaitu, dalam kasus ini Z sama dengan 3 plus Y min 2X sama dengan faktor Fxy dengan Fx sama dengan min 2, Fy sama dengan 1, dan Gxyz sama dengan Xy plus 3 plus Y min 2X. Jadi, integral rangkap 2G Xy plus Z ds sama dengan integral batas atas min 1 dan batas bawah 0 dikalikan integral batas atas X dan batas bawah 0
XY plus 3 plus Y min 2X dikalikan dengan akar dari 1 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 1 dy dx. Sama dengan akar 6 dikalikan dengan integral batas atas X, batas bawah 0, dikali X, Y kuadrat per 2 plus 3Y plus Y kuadrat per 2 min 2X, dengan batas atas X, batas bawah 0, dx. Sama dengan akar 6, integral batas atas 1, integral dengan batas bawah 0, dikali X pangkat 3 per 2 plus 3X min 3X kuadrat per 2 dx. Sama dengan hasilnya yaitu 9 akar 6 per 8. Dan yang terakhir yaitu ada teorema divergensi Gauss. Misalkan C kurva mulus sepotong-sepotong tertutup sederhana yang membentuk batas dari suatu daerah S di bidang XY. Jika M dan N kontinu dan mempunyai turunan kontinu pada S dan batasnya C, seperti yang tertera pada gambar yang disajikan. Saya akan langsung maju ke penjelasan. Jadi, volume total per detik dari fluida yang keluar, yaitu keluar dari permukaan tertutup S, maka sama dengan integral rangkap 2S V dikali N ds. Sedangkan volume total per detik dari fluida yang keluar pada sebuah elemen volume dV, yaitu sama dengan integral rangkap 3V dengan V dikali V dV. Contoh soal. Hitunglah integral rangkap 2S R NDS di mana S adalah suatu permukaan tertutup. Penyelesaiannya yaitu integral rangkap 2S R NDS sama dengan integral V rangkap 3 R dV. Integral V rangkap 3 R dV sama dengan integral V rangkap 3 do per do X I plus do per do Y I J plus do per do Z K dikali XI plus YJ min ZK sama dengan integral V rangkap 3 do X per do X plus do Y per do Y plus do Z per do Z dV sama dengan 3 dikalikan dengan integral pangkat 3V dV sama dengan 3V. Sekian penjelasan dari saya, dan ini juga yang akan menutup video singkat kami kali ini mengenai aljabar linear. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.